Oke, halo nakama. Di video kali ini kita akan membahas soal OSN Provinsi Matematika yang ada di Bank Soal Pusat Prestasi Nasional ya, tahun 2025. Nah, kita mulai dari soal 6 sampai dengan 10 karena di video sebelumnya telah dibahas juga ya soal 1 sampai 5. Sekarang kita lanjutkan 6 sampai 10. Kita langsung saja ke soal yang nomor 6. Oke, di soal nomor 6 ini ada menyebutkan bilangan real ABC atau ABC memenuhi persamaan A plus B plus C sama dengan 0 dan A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat sama dengan 12. Nilai maksimum dari A pangkat 3 ditambah B pangkat 3 ditambah C pangkat 3 di pangkat 3 adalah ya. Dari Puspesna sendiri itu kunci jawabannya adalah 288. Nanti kita coba lihat ya. Apakah kita bisa dapat itu atau ternyata kita bisa dapat nilai tersebut kalau ada adjustment tertentu. Oke, kita lihat di sini. Kita punya data A ya. A plus B plus C sama dengan 0. Oke. Dan A kuadrat ditambah B kuadrat plus C kuadrat sama dengan 12. Ya. Target kita adalah mencari nilai A pangkat 3 plus B pangkat 3 ditambah C pangkat 3 terus dipangkatin lagi dengan 3. Berarti ya, di sini karena kita cuma dikasih 2 equation, 2 data, sedangkan ada 3 variabel, ya, kita nggak bisa menyelesaikan dengan hanya simultaneous equation biasa gitu yang eliminasi atau substitusi biasa. Tentu kita harus coba olah, terutama dari properties gitu ya, properties dari masing-masing sifat gitu ya. Nah, teman-teman mungkin kita coba cek ya, apa yang didapat ketika kita mengkuadratkan A plus B plus C dikuadratkan. Kenapa Mister kuadratkan? Karena di sini kita punya data A kuadrat ditambah B kuadrat plus C kuadrat. Ya, kita pengen lihat gitu ya, A plus B plus C dikuadratin kan pasti menghasilkan A kuadrat plus B kuadrat C kuadrat. Cuma nanti hasilnya ada beberapa tambahan gitu ya. Salah satunya mungkin nanti A kali AB, ada dapat AB, ada dapat BC, ada dapat CA gitu ya. Nah, teman-teman nanti bisa expand ya secara manual gitu ya, satu-satu untuk coba belajar gitu. Oh, hasilnya dapat berapa. Nah, tapi di sini Mister mungkin langsung kasih aja ya. Sama seperti kalau misalkan A plus B kuadrat kan biasanya jadi A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Nah, sekarang kalau ada 3 variabel, sama aja. Ini ada kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. Sisanya itu nanti ada 2, mungkin langsung expanding aja gitu ya. 2 terdiri dari AB ditambah BC ditambah AC. Ya. Atau CA juga boleh. Tapi kita apply berarti aja. Ya. Nah, dari sini kan teman-teman bisa lihat ada data yang kita masukkan. Kenapa? Karena nanti sebetulnya ini akan sering muncul ya data yang A plus AB plus BC plus AC. Khususnya ketika kita operasi dengan ya pangkat 3 gitu ya. Dia akan muncul. Oke. Seperti itu. Nah, kita coba lihat ya teman-teman di sini. Oke. Kita punya data bahwa A plus B plus C itu 0, maka kita masukkan aja. Berarti 0 kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat itu sama dengan 12. Ditambah 2 AB plus BC plus AC. Ya. Sehingga kalau kita coba otak-atik gitu ya, 12-nya pindah ke sana, jadi minus 12, terus ini dibagi 2, berarti hasilnya min 6 sama dengan AB plus BC plus AC. Ya, teman-teman nanti coba manual juga. Lihat pindah ruas, 12-nya pindah ruas ke kiri gitu. Artinya kita punya dapat sebuah vektor. Ya. Mister di sini coba mau jabarkan ya beberapa identitas aljabar fundamental yang sering muncul di OSN khususnya. Yang pertama mungkin
kita list dulu ya. Ada persamaan kalau A kuadrat min B kuadrat, itu kan dia bisa jadi A min B, A plus B kalau di factorize. Terus, ada A pangkat 3, katakanlah, dikurang B pangkat 3, gitu ya. Kalau di factorize dari A min B dikali A kuadrat plus AB plus B kuadrat. Ya. Terus ada A pangkat 3 ditambah B pangkat 3, itu bisa dihasilkan dari factorize A plus B, ya. Namun AB-nya di sini negatif, ya. Seperti itu. Nah, yang pangkat 2 ini tadi yang Mister sudah jabarkan, ya. Nah, sedangkan ada equation gitu ya, yang hubungannya soal pangkat 3. Jadi kalau ada pangkat 3 ditambah B pangkat 3 ditambah C pangkat 3, dan kita hubungkan dengan 3 kali ABC, itu bakal sama dengan ya, A plus B plus C gitu ya. Terus A dikali dengan A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat min AB min BC min CA. Nah, seperti teman-teman lihat di sini, ya, ada data yang sebetulnya kita butuhkan gitu, yaitu si AB, BC untuk menghubungkan kemana? Untuk menghubungkan ke yang A kuadrat, A pangkat 3, B pangkat 3 plus C pangkat 3. Ya, nah, kita tinggal mencari data-data yang dibutuhkan selanjutnya. A plus B plus C sudah tahu, ya. Terus data A kuadrat, B kuadrat sudah tahu, ya. Maka kan kita tinggal masukkan untuk mencari nilai, ya, yang lainnya, seperti itu. Ya. Nah, mungkin teman-teman bisa catat dulu sambil Mister tunggu, ya. Karena memang dalam OSN selain pemahaman logika yang memang kita butuhkan, ya seringkali ada beberapa persamaan yang harus kita coba, atau teorema gitu yang harus kita pahami untuk bisa lebih cepat, seperti itu. Ya. Oke. Nah, selanjutnya kita coba hubungkan ya. Kita punya data, oh ABC itu sama dengan 0, 0, nah, dikali sesuatu, ya berarti sama dengan 0, ya kan? Nah, maka di sini kita dapat pemahaman bahwa A pangkat 3 ditambah B pangkat 3 ditambah C pangkat 3 sama dengan 3 ABC. Ya. Terus kita balik lagi. Berarti tugas kita adalah mencari nilai ABC supaya dari pertanyaannya kita bisa jawab kan. A pangkat 3 ditambah B pangkat 3 ditambah C pangkat 3 dipangkatin 3 lagi berapa. Jadi sebenarnya kalau kita masukkan A pangkat 3 ditambah B pangkat 3 ditambah C pangkat 3 pangkat 3 lagi itu sama aja kayak 3 ABC pangkat 3. Ya, seperti itu. Nah, kita coba list data-datanya ya. Untuk mencari ABC, sebetulnya kita bisa coba pakai bentuk polinomial pangkat 3. Ya. Jadi kalau kita punya ada data A plus B, kita asumsikan ABC adalah akar-akar dari sebuah persamaan polinomial pangkat 3. Ya. Kalau teman-teman masih ingat, kalau persamaan kuadrat kan kita akar-akarnya kita bisa bentuk persamaannya dari akar-akarnya ditambahin atau akar-akarnya dikalikan kan. Ya, P plus Q sama P kali Q. Itu menjadi ada yang min B per A atau C per A. Ya, nah, kalau di sini kita pakai konsep polinomial derajat pangkat 3. Data ABC itu sama dengan 0 dibilangkan. Kemudian kita punya data AB ya ditambah BC ditambah AC sama dengan minus 6 kita dapatnya. Kemudian ABC-nya kita belum tahu. Ya, mungkin kita menyatakan dalam sebuah konstanta yaitu K, nggak masalah.
Maka fungsi polinomial yang kita bisa dapatkan, misalnya polinomial katakanlah X gitu ya. Maka kita bisa bentuk menjadi X pangkat 3. Oke. Dikurang A plus B plus C X pangkat 2. Ya. Ditambah bracket AB plus BC plus AC X gitu ya. Dikurang ABC sama dengan 0. Oke. Nah, di sini kita tinggal input data-datanya. Oke. Berarti ini jadi X pangkat 3. Terus A plus B itu adalah 0, berarti langsung aja kita hilangkan. Kemudian AB plus BC itu min 6, berarti ini min 6X. Kemudian ini min K sama dengan 0. Ya. Oke. Nah, dari sini kita dapat sebuah persamaan polinomial pangkat 3 gitu ya. Kita coba cari nilai K gitu ya. Yang kita tahu bahwa persamaan ini punya akar-akar, yaitu akar-akarnya A, B, C. Dan dia harus bernilai real kan, karena akarnya real. Oke. Nah, misalkan kita asumsikan ada sebuah garis gitu ya. Ada sebuah garis Y sama dengan K. Harus memotong juga gitu ya. Grafik yang ada di sini, grafiknya apa? Misalkan kita ubah sedikit, ini jadi X pangkat 3 min 6X sama dengan K gitu ya. Artinya si garis tersebut harus memotong ya. Harus memotong. Oke. Atau berada pada titik maksimum ya, atau minimum gitu ya di antara mereka. Ya kita tinggal cek aja ya titik maksimum fungsi ini dengan cara kita turunkan ya. Jadi kalau ada fungsinya kita coba turunkan 2x pangkat 2 min 6. Nah, berarti kurang lebih ketika titik maksimum dia sama dengan 0, berarti 2x kuadrat sama dengan 6, x kuadrat sama dengan ini 3 ya kalau kita turunkan. Berarti ini jadi 2, berarti x-nya adalah plus minus akar 2. Ya. Jadi nilai maksimum lokalnya kita tinggal input. Dan berapa nilai minimumnya, nah, nanti kita tinggal cek. Bahwa nilainya kan harus di antara nilai K kan. Ya. Seperti itu aja. Berarti sebenarnya nilai K ada titik maksimum, ada titik minimum. Ya. Kita coba cari lewat persamaan itu. Oke. Nah, kita input nilainya dengan plus minus akar 2, kita input misalkan K yang pertama harus berapa gitu ya nominalnya. Berarti akar 2 pangkat 3 dikurang 6 akar 2. Ya, berarti ini jadi ini akar 2 berarti 2 akar 2 ya. Karena dia dipangkatin 3. Terus min 6 akar 2 berarti hasilnya yang ini jadi negatif 4 akar 2 ya. Sedangkan K yang kedua min akar 2 pangkat 3 dikali min 6 min akar 2. Ini min 2 akar 2 ditambah 6 akar 2 berarti jadi positif 4 akar 2. Ya. Berarti nilai K-nya bisa di antara, atau kita bisa asumsikan di antara min 4 akar 2 dan 4 akar 2. Ya. Nah, tadi si K itu dinilai sebagai apa ya? Sebagai si ABC kan. Maka kita balik lagi, ABC-nya pun di antara min 4 akar 2 akar 2 ya, nilai maksimum yang mungkin. Nah, cuman kita ambil yang paling maksimalnya karena interval kan. Jadi nilai, karena pertanyaannya adalah ya, nilai maksimum. Ya, berarti kita coba tinggal kuadratkan saja. Atau kita pangkat 2. Ya. Tapi di soal ini ternyata dia pangkat 3.
Ya, di kunci jawabannya malah 288. Yang cocok adalah kalau pertanyaannya ya A pangkat 3 ditambah B pangkat 3 ditambah C pangkat 3 pangkat 2. Karena ini tinggal di input tadi 4 akar 2 mau plus minus itu dipangkatin 2 dikali dengan tadi 3 ABC ya. Mana ini jadi 3 ABC berarti 9 ABC pangkat 2. Nah, ABC sendiri tadi adalah plus minus akar pangkat 2. Jadi 9 dikali 16 dikali 2. Atau jadinya 288. Ya, ini di kunci jawabannya disebutkan 288. Kemungkinan adalah soalnya pangkatnya 2. Tapi kalau kita paksakan dia pangkat 3 ya tinggal masukkan dengan nominal yang sama. Oke. Oke, nakama, kita lanjutkan yang nomor 7. Di nomor 7 ada soal seperti berikut. Dalam sebuah pentas menyanyi, Adi, Bobby, Cica, dan Debbie menerima honor dalam bentuk uang 100 ribuan. Dengan total 12.500.000. Honor yang diterima akan dibagi dengan kesepakatan sebagai berikut. Ya, uang tetap dalam bentuk 100 ribuan. Adi menerima honor sebanyak setengah dari jumlah honor ketiga teman lainnya. Bobby menerima honor sebanyak sepertiga dari jumlah honor ketiga teman lainnya. Cica menerima honor 1/4 dari jumlah honor ketiga teman lainnya. Sisa honor yang sudah tidak dapat dibagi lagi menggunakan kesepakatan nomor 1 sampai nomor 4 akan diberikan ke semuanya gitu ya, kepada orang yang mendapatkan honor yang paling sedikit. Pertanyaannya, jumlah honor yang diterima Adi dan Cica adalah titik-titik berapa lembar 100 ribuannya? Oke, di sini kita breakdown saja ya. Kita lambangkan Adi itu sebagai A, Bobby itu sebagai B, Cica itu sebagai C, Debbie itu sebagai D, supaya mempersimpel. Terus di sini kita punya data bahwa total honor yang akan diterima mereka adalah 12.500.000. Tapi itu dalam lembar 100 ribuan. Ya berarti kita cek ada berapa lembar. Ya. Ada berapa lembar total uangnya. Total uang berarti 12.500.000 dibagi 100.000 ya. Jadi totalnya ada 125 lembar. Oke. Nah, dari sini kita coba bagi-bagi. Nah, kita punya data. Adi menerima honor sebanyak setengah dari sisa. Oke, kita tetapkan dulu gitu ya. Ada Adi banding dengan sisa. Ya. Adi cuma dapat setengah. Berarti Adi dapat 1, sisanya 2. Berarti kalau kita cek total mereka, itu ada 3 kan? Oh berarti rasionya gitu ya. A itu dapat 1/3 dari total. Oke. Kemudian dari data kedua, yes, Bobby bilang, atau Bobby cuma dapat dari sisanya itu sebesar 1/3. Berarti Bobby dapat 1, yang lainnya 3. Berarti totalnya berapa nih? Totalnya 4. Berarti Bobby sebenarnya 1/4 dari total. Ya. Terus kemudian ada Cica. Cica tadi C ya. Banding dengan sisa. Terus kita cek totalnya. Ya. Itu dia 1/4. Berarti Cica dapat 1, sisanya dapat 4. Berarti total rasionya sebenarnya dia 5. Berarti Cica 1/5 dari total. Nah, kenapa Mister buat variabel total? Ya, supaya kita bisa compare semuanya kan. Totalnya ini berapa? Gitu. Dan kita lihat bahwa totalnya ini ternyata angka-angkanya itu yang bisa dibagi 3, yang bisa dibagi 4, dan bisa dibagi 5. Ya. Jadi kita cari aja KPK dari, atau kelipatan dari 3, 4, dan 5. Berapa kelipatan 3, 4, 5? Ya. Nah, kita dapat adalah 60.
ya kan? Nah, ya udah kita ulangi aja sampai dia mendekati angka 125. Berarti totalnya yang dibagi di antara mereka itu sekitar 120 gitu, karena 60 kali 2. Nggak bisa lebih dari itu karena ya cuman ada 125 lembar ya. Berarti nanti sisa lembar sebesar 5 lembar. Nah, 120 ini kita coba bagi-bagi. Nah, kita cek, Adi tadi dapat berapa? Ya, sepertiga dari 120. Ya, berarti hanya dapat 40. Terus, Bobby itu dapat seperempat dari 120. Ya, berarti cuma dapat 30 lembar. Cica dapat 1/5 dari 120. Ya, berarti cuma dapat 24. Nah, kita cek. Berarti si Debbie, ya kita hitung dari 120 ya. Ya, berarti 120 kurang 40, kurang 30, dan kurang lagi 24. Berarti tinggal 26. Gitu ya. Dari, ini kalau kita totalin kan benar 120. Ya. Berarti siapa yang paling kecil di sini? Yaitu si Cica. Nah, berarti si Cica nih dapat tambahan 5. Berarti dapat 29 lembar. Ya, pertanyaannya adalah ada berapa banyak lembar yang diterima Adi dan Cica? Berarti A plus C. Adi dapat 40, Cica dapat 29. Berarti totalnya 69 lembar. Oke? Nah, seperti ini untuk menjawab soal nomor 7. Oke, nakama, kita lanjutkan nomor 8. Di suatu SMP terdapat klub OSN yang seluruh anggotanya adalah siswa kelas 7 dan 8. Dari semua anggota klub OSN yang merupakan siswa kelas 7, terdapat 60% siswa yang kidal. Ya. Sementara dari semua klub OSN yang merupakan siswa kelas 8 hanya 10% siswa yang kidal. Jika banyak anggota klub OSN yang kidal sama dengan yang tidak kidal, maka persentase klub OSN yang merupakan kelas 7 ada berapa persen? Oke, kita cek ya. Di sini ada klub OSN terdiri dari kelas 7 sama kelas 8. Nah, di kelas 7, kelas 8 ada kidal dan non-kidal gitu ya. Ini juga sama, ada kidal dan non-kidal. Oke. Nah, di sini kita asumsikan gitu ya. Total siswa yang kelas 7, anggap itu adalah X. Sedangkan total siswa di kelas 8 adalah Y. Ya, berarti yang kidal tadi karena 60%, ya berarti kita bisa jawab ini 0,6X gitu ya. Berarti yang non-kidalnya itu nanti dicek gitu ya. 0,4X. Terus kalau yang dari kelas 8 kidalnya sebesar 10%, berarti 0,1Y, ini 0,9Y. Oke. Nah, di sini kita mencari nilai X-nya. Kenapa? Karena yang ditanya adalah total persentase si X-nya ini. Nah, kalau ditanya persentase sebetulnya kita nggak harus spesifik mencari berapa X, berapa Y. Kita tinggal ambil aja rasio gitu ya, bahwa nanti X per X plus Y itu rasionya berapa gitu ya. Nah, tapi mungkin kita cek hubungan antara X and Y itu seperti apa. Ya, nanti kita tinggal kali dengan 100%. Kita cek di sini, ternyata ada data kalau total jumlah yang kidal itu sama dengan yang tidak kidal. Ya berarti gitu ya. Kita bisa asumsikan gitu ya, 0,6X gitu ya ditambah 0,1Y sama dengan, nah ini sebenarnya kita bisa buat simple gitu ya. Kita bisa buat simple atau bisa juga langsung ambil dari data non-kidal sama non-kidal. Kita ambil aja berarti 0,4X ditambah 0,9Y. Ya, kalau kita coret-coret kan pasti dia malah hasilnya malah 1 gitu ya. Kita nggak dapat hubungan yang spesifik gitu ya, karena masing-masing dapat 1. Oke. Nah, kita gunakan aja logika lain. Apa tuh logika lainnya gitu ya? Bisa aja gitu. Setengah daripada X plus Y juga bisa.
Nah, seperti yang teman-teman lihat ya, dari sini pun kita bisa coba adjust gitu ya sebenarnya. Oke, contoh misalkan 0,6x dikurang 0,4x, terus yang 0,9y dikurang 0,1y. Karena masing-masing bisa pindah ruas gitu ya. Oke. Nah, ini jadi 0,2x, terus yang ini jadi 0,8y. Nah, berarti hubungan x antara y itu sebesar 4, ya, karena 0,8 bagi 0,2. Jadi x sebanding dengan 4y. Berarti kita masukkan ke sini. Rubah, x-nya itu 4y, berarti 4y per 4y tambah y kali 100%. Oh, berarti 4y per 5, y kali 100%. Berarti dapat berapa? 80% jawabannya. Oke. Jadi teman-teman bisa coba breakdown seperti ini ya, untuk dapat persentase antara berapa siswa yang ada di kelas 7 maupun yang kelas 8. Oke. Jadi kalau ada pertanyaannya kelas 8 ya teman-teman bisa jawab itu 20%. Oke, kita lanjutkan nomor 9 Nakama. Di soal terdapat dua kotak misterius yaitu A dan B. Dan di dalam kotak itu terdapat satu bilangan rahasia. Ya, masing-masing A sama B ada bilangan rahasia. Nah, sementara di luar kotak terdapat sebuah petunjuk. Nah, petunjuknya kurang lebih seperti ini. Jika bilangan dalam kotak A dikurangi 2 kali akar dari hasil penjumlahan bilangan dalam kotak A dengan 3. Ya, mungkin dari sini kita coba lihat nanti hasilnya sama dengan hasil penjumlahan dari negatif bilangan dalam kotak B dengan 2 kali akar hasil penjumlahan bilangan dalam kotak B tambah 1. Oke. Dari kalimat pertama kita dapat bahwa A dikurangi 2 kali hasil ya. 2 kali dikurangi hasil dari akar penjumlahan A atau bilangan itu ditambah 3. Berarti A-nya 3 gitu ya. Karena bilangan di dalam kotak A itu A, bilangan kotak B ya B. Itu sama dengan hasilnya dengan negatif dari bilangan kotak B berarti min B ditambah atau dengan 2 kali hasil penjumlahan. Penjumlahan bilangan dalam kotak. Oh, berarti di sini sama aja kayak ditambah 2 akar B kurang 1. B kurang 1. Ini ada kata tambah ya. Berarti B plus 1. Ya, kenapa hilang pensilnya? Nah, udah. Seperti itu. Nah, kita coba susun ulang ya. Kalau kita dari sini dalam petunjuk tersebut bilangan bulat terbesar yang mungkin diperoleh dari penjumlahan kita suruh mencari A plus B-nya. Ya udah kita coba rubah. A plus B sama dengan kita coba rubah berarti ini 2 akar A plus 3 ditambah 2 akar B plus 1. Ya. Nah, di sini kita melakukan pendekatan aljabar biasa ya dengan beberapa penyesuaian. Misalkan ya, kita anggap akar A plus 3 itu sama dengan X. Ya. Jadi kalau misalkan kita kuadratkan nih, ruas kiri dan kanan berarti A ditambah 3 sama dengan X kuadrat. Ya. Atau A sendiri adalah X kuadrat min 3. Begitupun kalau misalkan akar B plus 1 ya, kita misalkan sebagai Y. Kita kuadratkan sebelah kiri dan kanan gitu ya. Oh, berarti B-nya adalah Y kuadrat min 1. Nah, dari sini terlihat seperti apa ya? Seperti ngebentuk sebuah persamaan kuadrat gitu ya. Ya enggak? Ya. Nah, kita rubah semuanya. A-nya jadi ini, B-nya jadi Y kuadrat min 1, akar A plus B itu jadi X, akar A plus 3 itu jadi X, B plus 1 itu jadi, berarti persamaannya jadi apa teman-teman? Jadi, ya, X kuadrat min 3, ya, kalau kita turunkan, ditambah Y kuadrat min 1 sama dengan 2X ditambah 2Y. Sepertinya terlihat mirip dengan sebuah equation tertentu ya.
Nah, kita coba lihat. Di sini kita pindahkan berarti x kuadrat min 2x plus y kuadrat min 2y, gitu ya. Min 4 sama dengan 0. Oke, terlihat seperti mau ngebentuk persamaan lingkaran kan? Ya udah, kita jadikan parameter sebuah persamaan lingkaran untuk menentukan nanti nilai maksimumnya ya, untuk nilai A dan B yang mungkin. Kita jadikan aja persamaan lingkaran dia punya. Oke. Nanti habis ini kita optimalisasi nilai A plus B-nya harus berapa. Nah, kita jadikan kuadrat sempurna gitu ya. Ini kan seolah-olah ya x kuadrat min 2x, kalau teman-temannya berarti jadi x dikurang 1 kuadrat min 1. Ya. Terus yang ini juga sama, jadinya y min 1 kuadrat kurang 1 min 4 sama dengan 0. Artinya persamaan di circle-nya di x min 1 kuadrat ditambah y min 1 kuadrat sama dengan 6. Berarti kita punya equation center daripada lingkarannya itu titik 1,1 dengan radiusnya akar 6. Ya. Nah, kita coba dengan persamaan ini kita asumsikan atau kita cari nilai yang optimal untuk A plus B-nya. Ya. Oke. Nah, misalkan ya, kita punya sebuah lingkaran yang berdasarkan ini bahwa dia punya poinnya adalah ya x di x-nya di 1, y-nya di 1 ya, titik center ini. Dan kita tahu bahwa jaraknya dari dia ke sini itu sebesar akar 6, ya kan? Oke. Nah, kan kita ingin mencari nilai maksimum gitu ya untuk nilai koordinat x and y gitu ya, yang bisa kita dapatkan karena equation-nya ternyata adalah di dalam garis ini. Ya, di dalam garis ini. Ya udah, kita asumsikan ada sebuah, katakanlah ya, sebuah garis. Ya. Misalnya ada garis geometri di sini. Tek gitu. Garis geometri ini persamaannya katakanlah x plus y sama dengan k. Ya. Yang dimana kan kita bisa hitung nilai k nanti ya. Atau equation-nya jadinya x plus y min k deh, sama dengan 0. Katakanlah. Ya. Itu kita bisa hubungkan dia ke dalam sebuah persamaan ya. Jadi kita bisa menghitung gitu distance antara sebuah titik ya dengan sebuah persamaan garis ya, yang mana equation-nya kalau teman-teman ingat, jadi kalau ada x1 y1 ingin kita ukur jaraknya, distance-nya terhadap persamaan garis p x plus qy plus c gitu ya sama dengan 0, maka distance-nya itu mutlak dari P kali X1 ditambah QY1 ditambah C dibagi akar antara P kuadrat plus Q kuadrat. Dengan konsep yang sama kita juga dapat, oh distance-nya berapa? Ya distance-nya mereka adalah si akar 6 tadi kan. Ya. Atau kita susun, oh X1, Y1-nya yaitu 1,1. Ya. Terus distance-nya itu adalah akar 6 karena distance-nya adalah jari-jari. Persamaannya yang pakai yang ini, 1x ditambah 1y min k sama dengan 0. Ya, maka kalau kita hubungkan berarti P-nya 1, Q-nya 1, C-nya min k. Ya, kita input ke sini ke persamaannya berarti akar 6 sama dengan bracket ya. P dikali X1 berarti 1 kali 1, terus Q1 kali 1 berarti tambah 1, ini min k. Ya. Mutlak per akar 1 tambah 1 berarti jadi akar 2, ya kan? Ya, karena 1 kuadrat 1 kuadrat juga 1 jadi 2. Nah, berarti di sini kita tinggal kali silang aja ya. Berarti kita dapat ya, akar 2 kali akar 6 sama dengan 2 min k. Oke, nilai mutlak. Ya. Atau ini kita persimpel jadinya
akar 6 itu kan akar 2 kali 3, berarti ini akar 2 kali akar 2 berarti jadi 2 akar 3 sama dengan absolut 2 min K. Ya, kita tinggal cek skenarionya, berarti bisa dapetin ya nilai yang kita bisa lihat. Oh, jadi kalau mutlak itu kan ada 2 skenario. Jadi bisa 2 min K sama dengan 2 akar 3, berarti 2 dikurang 2 akar 3-nya sama dengan K. Ya, atau K min 2 sama dengan 2 akar 3, berarti K-nya ya, 2 akar 2 ditambah 2 akar 3 ditambah 2. Ya. Kita cek tadi hubungannya. Gitu ya. A plus B itu kan seolah sama dengan, kalau kita tarik ke sini, A plus B sama dengan 2X ditambah 2Y, atau jadinya 2X plus Y. Nah, kita udah dapat optimalisasi. Ya, X plus Y itu tadi sama dengan K. Ya, berarti A plus B sama dengan 2K, berarti K-nya bisa, mana yang paling maksimal? Oh, berarti yang positif semua kan? Ya, tinggal dikali 2 akar 3 tambah 2. Jadi 4 akar 3 ditambah 4. Ini nominalnya berapa? Ya. Akar 3 sendiri. Ya. Itu kan angka yang di bawah 2 gitu ya. Jadi kalau kita hitung sekitar 10, sekian. Itu berarti nilai maksimal untuk dia menghasilkan bilangan bulat ya, itu sebesar 10. Gitu. Berarti jawaban A-nya 10. Ya. Nah, mungkin teman-teman bisa di-review kembali gitu ya, mana yang sesuai. Oke. Kita lanjut ke nomor 10 nakama. Di sini ada X, N, Y, Z, X, Y, Z gitu ya, bilangan bulat positif. Ini bilangan positif aja, nggak bulat ya. Terus yang memenuhi sistem persamaan ada X dikali X plus Y ditambah Z dan seterusnya gitu ya. Tapi di sini teman-teman kita punya 3 data atau 3 equation dan 3 variabel yang tidak diketahui. Ya, berarti ini kita bisa lakukan dengan metode eliminasi atau jumlahkan perpasangan yang mungkin gitu ya. Jadi nggak perlu pakai teori bilangan lain atau konsep aljabar lain. Seperti itu. Tinggal kita coba rapikan, ya, kita susun ulang untuk membentuk suatu equation yang lebih detail lagi. Seperti itu. Oke. Yang persamaan satu mungkin kita coba bisa expand, ini jadi apa ya. Ini kalau kita expand yang di sini berarti kan jadi X pangkat 2 ditambah XY plus XZ min YZ sama dengan 65. Itu persamaan satu. Ya. Persamaan kedua itu jadi Y kuadrat ditambah YZ ditambah XY dikurang XZ. Ya, sama dengan 296. Terus persamaan ketiganya berarti jadi Z pangkat 2 ditambah XZ ya, ditambah YZ dikurang XY sama dengan 104. Nah, dari sini kita coba pasang-pasangan aja di antara mereka bertiga ya. Mereka kan bisa dapat, coba jumlahkan antara pasangan 1 dan pasangan 2, terus 2 sama 3, sama 1 sama 3 gitu ya. Kita coba lihat. Coba teman-teman lihat di sini. 1 sama 2 dulu deh. Gitu ya. Kalau kita jumlahkan, itu bakal ngebentuk X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, yang saling cancel out siapa teman-teman? Yang saling cancel out ternyata ada YZ sama XZ gitu ya. Berarti kalau persamaan 1 dan persamaan 2 kita gabung, itu ngebentuk gitu ya. X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah XY saja. Gitu ya. 2XY, sorry. Karena ada masing-masing
masing-masing 1. Ya. Sama dengan 65 ditambah 296, berarti jadi 361. Nah, teman-teman apakah masih ingat kalau kita factorize ini jadi apa? Oh, ini jadi X plus Y kuadrat sama dengan 361. Ya. Ya berarti di sini X plus Y-nya, karena bilangan positif semua gitu ya. Jadi kita kuadrating, berarti jadi akar 361. Berapa akar 361? Ya, itu sebesar 19. Oke, ya. Terus, nah dari sini kita punya data X plus Y sama dengan 9. Ini modal penting untuk kita coba solving angka yang lain. Terus kita dari persamaan 2 dan 3. Nah, ini pun nanti yang cancel out itu adalah si X-nya sama XZ. Itu ya, berarti ada unsur hanya kalau 2 dan 3 kita gabungkan berarti jadi ya Y kuadrat ditambah Z kuadrat menjadi ya 2 YZ. Itu ya, ada YZ di sini, ini juga YZ, tapi X-nya hilang, ini X-nya hilang. Dihasilkan dari 296 tambah 104. Ini berarti jadi 400. Nah, ini pun bisa ngebentuk persamaan kuadrat juga. Ya, berarti Y plus Z sama dengan 20. Oke. Nah, persamaan 1 dan 3, mungkin teman-teman nanti bisa cek, bisa percepat, berarti otomatis ini hanya tinggal menghasilkan X pangkat 2 ditambah Z pangkat 2 ditambah 2X Z. Ya, sama dengan yang 65 ditambah 104, jadi 169 berarti ya. X plus Z kuadrat sama dengan 169 atau X plus Z-nya sama dengan 13. Ya. Oke. Nah, dari data ini mungkin kita bisa cari gitu ya. Apa tuh? Nilai X, Y, Z-nya berapa. Gitu ya. Bisa aja kita otak-atik dari 2 equation ini supaya dapat nominal yang sesuai. Ya. Ini kalau misalnya kita jumlahkan semua untuk masing-masing gitu ya, X plus Y ditambah Y plus Z ditambah X plus Z. Ini kan sama aja kayak dapat 2X plus Y plus Z kan. Masing-masing 2. Ya, masing-masing 2. Ini berarti 19 tambah 20 tambah 13. Ya, jadinya 52. Berarti X plus Y plus Z-nya sebesar ya, sebesar berapa ini? 26. Nah, kita cari aja nilai Z-nya nih. Nilai Z-nya berarti kita kurangkan dengan X plus Y 19. Kita kurangkan berarti Z-nya itu tuh 7. Berarti kalau ditanya X plus Y min Z, X plus Y-nya 19 dikurang Z 7 berarti hasilnya 12. Ya, jawabannya. Ya, cukup simpel ya, teman-teman. Oke, bagi yang teman-teman ingin coba gitu ya, belajar lebih jauh, lebih detail, ya bisa coba cek IG Nakama Tutor untuk tanya-nanya gitu ya. Apakah bisa belajar lebih jauh atau dengan tutor online di Nakama Tutor.